Indonesia Raya 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, mohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MTS Mantan Suku serta Presiden Bapak Republik Indonesia. Yang saya hormati pimpinan atau ketua dari Akubis Pelangi Bapak serta timnya, nanti timnya biar dikenalkan oleh Pak Ibu ya, soalnya saya belum hafal semua ya. Dan juga yang saya hormati juga ini, saya cintai, saya banggakan anak-anakku semuanya. Tentunya pertama-tama puji syukur alhamdulillah sekali lagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di area atau lingkungan sekolah MTS Mantan Suku ini tanpa ada gangguan sekolah. Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya nih, khususnya anak-anak. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hal sedikit di sini kepada anak-anakku selaku orang tua dari anak-anakku atau ibu. Jadi anak-anakku mungkin belum tahu ya, saya datang ke sini ini adalah sebagai ibu kalian. Nah, jadi kalian itu punya orang tua 3 macam orang tua sekarang. Nah, yang pertama orang tua bapak ibunya, anak-anakku semuanya di rumah, ya kan? Ayah ibu kandung. Yang kedua orang tua di sekolah, bapak ibu guru di sekolah itu juga adalah orang tua dari anak-anak. Nah yang ketiga itu Bu Camat ini ibu anak-anakku ini sak kecamatan ini anakku kabeh. Anakku ini. Jadi semua warga sak kecamatan dulu kan lagi anak saya semua. Nah, jadi harus kenal. Jadi camat itu ibunya kalian. Yang ketiga kalau camatnya kampung atau laki-laki ya bapaknya wong sak kecamatan. Kalau saya ibunya wong sak kecamatan. Sehingga
Bapak Ibu pengajar dan juga terutama anak-anakku ini para siswa, karena kalau tidak kenal nanti tidak saya didekoi sama ibu atau sopo. Jadi orang ngerti nek dari ini. Nah, mungkin ada 1-2 yang sudah tahu, tapi mungkin kebanyakan belum hafal. Nah, nanti kalau setelah ini karena di MTS ini siswanya relatif sedikit, kalau dicampur jadi cuma jadi satu kelas ini jadi kan lebih gampang ini. Saya juga menghafalkan lebih gampang. Nah, anak-anakku menghafalkan nanti kalau saya kesini lagi pasti sudah hafal. Kalau hafal banget terus ngapalnya posisi ya, nek saya agak butuh waktu lama karena ngapalnya 30 mas 30 berapa Pak? 34. 34 ya, anak-anak siswa. Jadi anak-anak biar kenal tadi sudah disebutkan Pak Agus, Pak Agus jadi tidak tidak kenal, tidak saya berkenal sih mereka. Saya bicara, ya sama ketua anak-anakku harus bangga, bukan saya yang menyombongkan diri, sombong sama bukan, tapi anak-anakku harus bangga sama guru. Ditanya nanti ngobrol dengan temannya, kurang kemiskinan sama guru perempuan, gitu. Aku ya wis kenal, sudah pernah datang ke sekolahanku. Terus, ya apa sih yang kita ngono, banggakanlah ibu kami ini, ya kan, jangan sampai kalah dengan sama calon yang lain walaupun beliau laki. Nah, nama saya lengkapnya cuma pendek saja Guru Juwaria, tapi boleh dipanggil Guru Juju. Ya, apa? Terus embel-embelnya, nah di depannya ada DLA, di belakangnya ada MSI, jadi Dr. Randa Juwaria MSI. Saya cerita sedikit sekali lagi bukan dengan maksud menyombongkan diri, tetapi untuk memotivasi anak-anakku semuanya. Jadi saya itu anak-anak, saya berangkat dari keluarga petani orang biasa. Jadi orang tua saya, ayah ibu saya bukan pejabat, bukan pegawai negeri, petani di suatu desa di Temanggung. Jadi saya bukan asli Wonogiri, saya aslinya Temanggung. Kita nih bahkan guru tani Pak Luhut, tidak punya ladang di orang tua saya. Jadi itu yang akan saya sampaikan supaya memotivasi anak-anakku sekalian. Tapi saya untuk belajar saya selalu semangat, pokoknya bahkan saya updatean SMA aja waktu itu nek wong tani wong desa zaman tahun 87 saya lulus SMP itu kan mbok wis wong wedok sekolah SMA tok kok paling-paling ngombo gede sithik nek wis cukup umure syarat minimal ini kan hati Mas kan. Tapi saya kan nekat daftar dewe itu antara saya tidak tahu daftar dewe. Saya yang besok atau saya daftar ke SMA N1 Temanggung itu jaraknya 1 jam dari tempat saya Rilade. Dan saya di asal sekolah mulai tapi saya daftar sendiri. Artinya di SMA N1 Temanggung. Kemudian naik lulus SMA itu merasa kuliah atau nggak perlu putrane kaya lulus sarjana ya podo nganggur. Tapi saya dengan kemauan yang kuat bahwa saya harus terus belajar menuntut ilmu itu katanya sejak dari apa Pak Agus ya? Dari lahir Sejak lahir sampai liang lahat. Kita jangan sampai berhenti, makanya itu itu saya sudah sama saya pun sekolah ini kepada tim agrobis pelan ini Pak Ukur dan teman-teman saya tidak pernah berhenti. Jadi saya lulus SMA sudah tampil PPN, jadi jadinya di Tekoni saya terus ini kemana akhirnya saya diterima di sekolah tinggi pemerintah dalam negeri, sekolah tinggi negara, sekolah tinggi pemerintah, sekolah tidak bayar sama sekali, segalanya gratis dari tempat tinggal, pakaian, makanan, fisik DKI gajian saku digaji 80% PNS karena begitu masuk diangkat CPNS gajinya itu 80% dari PNS plus uang saku dari pemerintah kabupaten itu enak. Itu apa? Karena usaha kita, jadi materi kita ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang tua, bukan di tangan bapak guru. Jadi ayo anak-anak itu harus semangat. Jadi saya teman-teman daftar nggak tahu orang tua saya kalau bis aku datanya itu waktu itu di Semarang, di APDN Semarang ya, daftar bis dari rumah saya maka BW betul aku yang lainnya kan sudah diantar mobil bagus karena rata-rata anak pejabat kan terkena yang mobil yang masih yang anak ini mah ya anak sama anak swega tapi yang lain beda jalan kaki tidak apa-apa ternyata atas usaha kita dan
usaha disertai berbuka, ya, terus menerus alhamdulillah diizinkan oleh Allah saya sudah akhirnya menjadi DPDN. Saya tidak berhenti lagi, saya melanjutkan lagi ke SPDN 3 tahun, lulusan 93. Waktu itu masih bicara terus sudah di sini Mas Kartoni modal dengan sudah 93 itu saya tugas pertama kali bicara terus SPDN ya di Kecamatan Bojong masih staf biasa. Kemudian tahun 97 ada pendaftaran sekolah lagi nih dibuka Institut Ilmu Pemerintahan lanjutannya dari SPDN. Kalau SPDN itu di Jatinangor, Bandung, Jawa Barat. Kalau Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta, saya daftar lagi ikut seleksi antara pegawai se-Indonesia. Saya kalau akhirnya 97 berangkat melanjutkan ke Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta selama 3 tahun berangkat 97 lulus tahun 2000. Lulus tahun 2000 saya penugasannya tidak dikembangkan ke Mojokerto tetapi ke Surabaya. Nah, waktu itu saya menjadi lurah di Surabaya 6 tahun, bukan Surabaya. Kemudian setelah lurah di sana masuk jadi sektor di Surabaya 2 tahun. Akhirnya 2008 saya dikembalikan ke Mojokerto sektor juga di Surabaya sektor 2 tahun. Di Mojokerto lanjutkan sektor lagi itu sampai tahun 2022 dari sektor itu saatnya didukung itu rekor sektor terlama se-Indonesia 2 tahun, 2 tahun di Surabaya dan 2 tahun 16 tahun semua itu saya nikmati karena memang anak bisa pada waktunya semua itu datang ke rumah dan dapat rasa kalau sudah sampai pada waktunya Allah tidak sudah tahan sampai pada bulan Maret 2022 saya sudah menjadi sama setelah sebelumnya 8 bulan PRT tamatnya kosong waktu itu tahun 2021 bulan Juli. Tamat yang terakhir istri saya Bapak Setianto pensiun sehingga kosong ya saya sedang merangkap PRT tamat kemudian baru dilantik di Maret 2022. Terus masalah sekolah tadi kok berhenti bicara setelah ini sekolah dari anak saya kecil yang nomor 1 umur 7 tahun, nomor 2 4 tahun, nomor 3 1 tahun karena saya 3 tahun. Saya daftar di S2 di UNS pegawai pulang sekolah, pulang kantor, pulang itu jam 2 pagi, jam 2 pulang kantor, ada mau lagi di sekolah di Solo. Anak saya sendiri bapak rumah saya anak ibu juga rumah sebagainya sekolah punya S2 itu pulangnya sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Itu anak jadi nggak pernah berhenti. Pokoknya anak masih jauh sekali, tapi jauh dengan semangat, dengan bimbingan dari bapak ibu dulu di NDSI yang luar biasa dan kami juga satu tim ini bersama hadir di sini. Insya Allah kita hanya yang sekali ini nanti mungkin akan sering untuk memberikan motivasi dan semangat buat anak. Setelah S2 2 tahun 2010 masuk, 2012 selesai, kemudian sekolah yang formal selesai di situ sampai S2. Nah, kemudian sekolah yang non formal saya masih terus sekolah antara lain dalam perjalanan saya penugasan saya di sela-sela waktu luang saya senang dengan kegiatan-kegiatan yang inovatif, yang kreatif, berbagai kelompok antara lain ini ketemu dengan kelompok aktivis pelayu. Saya juga belajar kepada beliau apa cara menanam berbagai macam tanaman komoditas yang cocok untuk lahan pekarangan di sekitar kita. Ngomongin usaha kok ulun menanam ini mana beliau biar menceritakan buktinya kemarin rumah sane orang-orang yang tidak tahu sama kali sampai kegiatannya shopping tengmol video jalan-jalan penghenti. Nah saya satu itu jalan-jalan ke kebun sambil lingkungan ada bentuknya kumpul merawat sambil menyiapkan lahan yang berikutnya nanti ini menurut saran dari video ini sela-sela pandemi nanti masih bisa dikasih cabai dikasih cabai nanti untuk kegiatan saya pulang kantor setengah 4 di kantor 1 jam 4 dan masih ada waktu 1 jam itu sangat berharga jam 4 sampai jam 5 refreshing ke kebun setelah pernah atau jenis kegiatan di kantor ya itu kalau kebun kan apalagi kebun saya sekarang masih semangat dan nanti akan dilatai oleh Pak Kebun dan teman-teman supaya nanti kalau ke kebun itu kerasan nyaman kebunnya nanti bersih tidak nah anak-anakku nanti
yang ketok moto, apalagi anak-anak nanti akan dibimbing langsung oleh Pak Rukun dan teman-teman dari aktivis pelari pasti bisa. Jadi kalau anak-anak itu telepon, saya lihat nanti buat jangankan mau tinggal sanu sepor, lebih dari itu kebutuhan yang lainnya saya yakin bisa. Saya cerita sedikit deh. Anak buah saya juga perangkat desa di Tanjung. Nah, kok tanam menanam ini ngotot kok ya, kok jangan kemarin masih ada pemikiran menyepelekan pertanian, kok pengambil ngomong gitu dan mengerti pakaian itu aman kita kota dan sebagainya. Prospek pertanian itu sebetulnya luar biasa, hanya selama ini masih dipandang sebelah mata. Saya ingin di anak-anak ini di MTS kita membuka mata, membuka mindset kita bahwa pertanian itu justru adalah sesuatu hal yang sangat menjanjikan ke depan. Kalau kita tidak bisa mulai dari sekarang menanamkan pemahaman itu kepada anak-anak yang masih usia SMP ini, nanti siapa lagi yang akan membawa kemajuan di tempat kita masing-masing, di lingkungan kita, RT kita, desa kita, kecamatan kita. Nek kalau anggota BDSI terus semuanya Jakarta, semuanya Surabaya Barat, dan nanti lingkungan kita itu terbina oleh anak-anak. Padahal sekarang jauh-jauh ke sana boleh yang dicari apa? Setelah saya tanya yang dicari ujung-ujungnya uang, duit, kerja itu mencari uang. Nah, padahal dengan kita mengepuni dunia pertanian, memanfaatkan lahan yang ada di lingkungan kita, memang duit dibalik ke mengerjakan lain itu karena kalau saya itu kan dengan perangkat desa saya lakukan tadi dia menekuni nganggur lombok, tapi tani loh, makanya kita ada tani yang profesional itu nganggur tani yang sakit yang profesional, petani milenial. Saya akan menjadi banyak yang akan menjadi petani milenial. Jadi saya berdoa semoga semuanya nanti anak-anak ini menjadi anak yang sukses. Amin. Tetapi suksesnya macam-macam saya yakin. Ya sebagian ada dari petani milenial, sebagian lagi apa sih kan? Ini kami buka wacana sedikit nanti. Kalau ada satu profesi tertentu yang sudah bagus, pertanian pun itu akan sangat bermanfaat atau sangat prospektif jika dijadikan kegiatan tambahan. Misalnya cukup hari itu, mulai itu menilai kan perusahaan apa ya atau kayak gitu. Misalnya sendiri, fokus sendiri. Kok orang terima kayak yang menilai kan kok terima berulis lewat 10 minggu itu lewat tinggal duduk manis kok ya wis nopo gaji istilahnya. Tapi bukan itu, masalahnya bukan kok orang terima izinkan. Saya itu terberhati ketika ada satu tantangan kita harus memberikan contoh kepada masyarakat kita, petani kita yang mana kita melihat, saya melihat kalau misalnya itu atau sebenarnya itu pada dimanfaatkan dan bisa menghasilkan seberapa besar gaji pegawai negeri saya sekarang dengan petani lombok itu pendak agar saya sudah tumbuh masa panen itu setiap masa 5 hari panen lagi, petik lagi ada apa yang akhirnya besok hari petik lagi itu setiap panen 50 kilo sampai 80 kilo untuk PK di akhir harga 50 ribu karena kan berapa pada kemarin pernah yang di pasar itu harga 100 ribu dia dari petani 80. dan seperti itu cuma lombok cuma setengah kopiokan lahannya itu mungkin di antara anak-anak itu bapak ibunya banyak yang punya sawah atau punya tegal atau begitu. Jadi jangan kita memandang sebelah mata kalau masalah uang dibandingkan buruh itu kerja di pabrik gajinya mau UMR itu pinter nomor kerja Kabupaten Wonogiri UMR itu upah minimum regional sekarang itu di angka 1.800.000 itu pun ada perusahaan yang membayarnya baru 1.500.000. Kan jauh. Padahal karyawan terus dibuat pimpinan di perusahaan jam itu kan sudah tekan kantor jam 4 kan lagi sama selama jam kerja itu uangnya sudah nyari terus terus nggak berhenti gorengan doa aja nggak boleh. Tapi kalau kita mengelola lahan sendiri menjadi seorang petani milenial, kita punya keleluasaan waktu yang mana tidak dikekang atau direk oleh atasan, istilahnya. Tapi sementara ini belum
saya karena ibu buyut. Tapi saya nyampaikan Pak Ibu ini ibu yang ketiga kan, bukan karena ayah dan ibu orang tuanya masing-masing. Ibu kedua bapak ibunya. Ketika itu pegawai itu loh, dulu yang disebutkan cara-cara sama menerima uang setoran, membayarkan mengancam besar ini loh, setor tunai bisa nganggo ATM, setor itu bisa tarik bisa contoh seperti itu. Terus kami pelayanan di pemerintah ya, di distrik di pendidikan pelayanan sipil dulu harus datang ke kantor Sapi Wonogiri nguruskan kasus kami dasarnya tidak betul-betul lewat, tapi sekarang sudah dilayani aplikasi online, terus berkasnya nanti dikirim lewat pos jasa pesan. Jadi di sana kebutuhan pegawainya setiap kantor juga sudah diminimalisir, semakin pensiun sudah tidak diisi, termasuk kecamatan ini saya sekarang yang PNS cuma ada 8, yang honorer itu yang tetap ada 5. Besok mau ada yang pensiun lagi 2 tahun depan itu kasih satu pensiun, harus bisa satu yang tidak ada lagi. Kita mengharapkan ada pensiun jabatan yang mampu tidak mulai dari sekolah sudah boleh makan ini keluarga yang anaknya seperti tidak manfaatkanlah mampu mendidik dari bangsa untuk mengajarnya yang akan disampaikan Pak Ibu selalu ketua dari aku ini anak-anakku ini sangat pasti bisa dan pasti mengajarkan sangat bermanfaat untuk anak-anak. Karena nanti kita bisa belajar bingung dari mana dan caranya gimana nanti kepala yang akan beliau juga ingin anak-anak kita di Bogor ini maju, perlu inovasi kreatif. Nah, dengan sekali lagi beliau memberikan bantuan entah itu berupa ide maupun tenaga kerja ringan sampai anak-anak itu nanti mahir menguasai. Jadi kalau menanam dia sudah kenal ilmu dedikasi tanaman bagus, dan itu nanti akan ada penelitian dari Bapak juga biar anak-anak ini dimulasikan antara ini materi apa kegiatan ekstra kurikuler menurut saya kan banyak itu. Ekstranya itu keterampilan apa? Keterampilan tanam-tanam kan bisa, lingkungan hidup seperti itu ya anak-anak. Nah, sebelum saya akhiri, ada nggak yang ingin bertanya khusus untuk bersama, mau tanya apa saja boleh? Ya, monggo. Monggo. Ayo bertanya. Tanya, sudah mana? Boleh bertanya. Kalau nggak ada, kalau bukunya baru nanti juga nggak apa-apa, boleh dipikirkan juga teko apa ya. Kadang-kadang disuruh bertanya aja bingung mau teko apa. Nah, mungkin nanti muncul, boleh nanti setelah Pak Dukun atau yang lain. Bu, saya mau tanya di belakang sebelum kami pamit. Nah, sekian dari saya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Saya bisa bertemu dengan anak-anak semuanya, dan semoga kehadiran kami saat ini hari ini ada manfaatnya. Amin. Dan semoga bukan pertemuan yang terakhir, nanti masih akan berlanjut pertemuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih Bu Camat telah memberikan sambutan kepada anak-anak, semangat kepada anak-anakku. Dan yang perlu diingat anak-anak, bahwasanya tadi kita dikenalkan dengan ibu yang ketiga. Jangan berpikir dulu tentang ibu yang keempat, ya, karena ibu yang keempat itu ibu mertua, ya. Jangan berpikir ke situ dulu sebelum sukses. Sepakat? Harus kreatif dulu, harus sukses dulu, baru berpikir ibu keempat. Tuh, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Bu Jujuk, beliau semangat sekali, memang dari usia belajar, seusia kula panjenengan saat ini ya, seusia jenengan belajar, Bu Jujuk sudah memiliki kemauan yang tinggi untuk menjadi orang sukses. Jadi banyak kami memberikan saran kepada jenengan setiap kali masuk pelajaran Quran Hadis 2 jam pelajaran, yang 1 jam pelajaran biasanya hanya kami gunakan untuk menyemangati jenengan tok supaya rajin belajar, supaya tetap berkreasi. Ya teman-teman, adik-adik yang biasanya main HP, sekali lagi ini yang saya memang agak tegaskan, kami sampai menerapkan pulangnya sampai jam 3 sore Bu Camat nih. Jadi setelah pelajaran selesai jam 1 niku anak-anak masih di madrasah untuk kegiatan baik penanaman ataupun kegiatan ekstrakurikuler yang lain, mengurangi kebiasaan bermain HP. Itu tujuan utama kami. Kemudian untuk intinya pada kesempatan hari ini dari tim Agrobis akan memberikan pengetahuan dasar dan juga praktek tentang penyediaan tanaman dan juga bagaimana kita bisa menanam, memanfaatkan lahan seciut apapun. Ya, mungkin hanya punya lahan 1 meter persegi, biar 1 meter itu menghasilkan uang 1 bulannya 1 juta, tanamannya apa? Tanaman punya tanah 1 hektar, tapi tidak ada hasilnya sama sekali karena tidak dimanfaatkan. Pak Katno mungkin yang tanahnya di belakang itu kalau dipandang yang lain-lain kebak kunir, tapi beliau sudah banyak tanaman yang luar biasa harganya. Ada 1 tanaman tuh yang 1 kilo harganya berapa Pak? Keringnya, panik. Keringnya yang dulu nyampe 5 juta, harga sekarang 2.500.000. 2.500.000 per kilo. Beliau punya tanamannya, dan itu lahannya umpomo punya 1 meter persegi cukup Pak katanya? Cukup. Dengan punya lahan 1 meter persegi, ya, kota Emejo ini tidak ada, dan tanami 1 tanaman itu begitu sampai waktunya panen, tumbuh 1 kilo, berarti berapa tadi? 2.500.000. Itu kalau 1 kilo. Kalau 1 pohon itu bisa panen 5 kilo. Karena keping ya. Merdeka. Itu adalah bagaimana kalau kita bisa memanfaatkan lahan dengan tanaman-tanaman yang bernilai jual lebih. Mungkin di tetangga jenengan termasuk guru panjenengan Pak Abdul. Pak Abdul ini cengkehnya di sekitar rumah itu banyak. Jenengan tangleti panen berapa juta. Ya. Itu yang nanam siapa? Apakah Pak Abdul? Bukan, pasti Warisan. ya, dari orang tua lagi nih. Maksud kami menjelaskan seperti itu supaya jenengan pengen enggak nanti punya sejarah iki tandurane mbahku pas kowe duwe putu. Pengen enggak? Iki cengkeh iki lah nandur kae mbahku sing jenenge Dika. Nah, iki sing nandur mbahku jenenge Rama. Iki sing nandur mbahku jenenge Fahmi. Mau enggak? Itu menjadi sedekah yang tidak ada putusnya sampai putu iso merasa. Oke. Coba kalau merantau, coba kalau di pabrik, coba kalau nyun pangapunten pegawai seperti Bu Jujuk mungkin ini masanya terbatas. Begitu selesai SK-nya selesai udah. Nyun pangapunten loh Bu. Tapi ini betul, betul. Bapak Ibu guru begitu sudah selesai SK-nya, selesai mengajar ya sudah. Ada nggak yang bisa diwariskan ke anak cucu? Sedekahnya terputus. Tapi kalau tanaman itu sedekahnya luar biasa. Asal tanaman itu masih hidup, selamanya tanaman itu memberi manfaat. Mungkin itu silakan kami persilahkan untuk Pak Rukun dan tim untuk memberikan edukasi bagaimana penanaman dan cara pembuatan bibit serta perawatan tanaman agar menghasilkan. Terima kasih. Monggo Pak Rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
atau siswa yang dari rumahku. Silakan untuk Ya, diri. siapa? Ayo, Dok. Sila. Pela. Biasa, yang biasa. Monggo ini, monggo. Dari sini. Monggo diri. Indonesia Raya dalam arti jadi berkandung. Jadi kita lahir di Indonesia, gimana caranya kita itu berguna di tanah air kita. Salah satu contoh adalah kita menjunjung tinggi nama Indonesia Raya. Dan untuk mendalami lebih jauh tentang Indonesia, gimana caranya kita bisa berjuang untuk membuat maju negara kita. Caranya apa? Ya kita perlu belajar. Dan belajar itu tidak akan pernah ada kata-kata selesai. Mas juga masuk. Jadi di sini saya dari Dewan Gubis akan memberitahu edukasi pengenalan tanaman ya, yang mungkin adik-adik belum tahu ini tanaman jenis apa dan gunaannya apa. Itu yang satu. Yang kedua adalah cara budidaya atau penyembelihan. Terus yang ketiga adalah cara menanam dan cara merawat. Di tanaman itu tidak cukup ditanam, ternyata juga ada cara merawat. Dan tanaman itu jenisnya banyak sekali. Ada tanaman hutan, ada yang terasa hutan. Kenapa hutan harus ditanami? Kenapa? Kenapa? Hutan adalah di situ hutan lindung ya, dalam arti kalau hutannya gundul akan longsor, dan hutan itu kalau kita tanami akan menimbulkan mata air yang luar biasa, dan selain itu untuk oksigen kegunaannya, karena kita itu perlu oksigen. Makanya kan sebetulnya manusia itu diwajibkan untuk menanam walaupun hanya satu pohon, karena di situ jenengan akan menciptakan sebuah oksigen yang bisa menghidupi sekeliling Anda. Itu maksudnya ya. Jadi manfaat tanaman selain itu juga yang kita konsumsi juga dari tanaman. Contoh apa? Ada yang pernah makan mangga? Ada tanaman bukan? Jeruk pernah yang makan? Ya. Tolong. Untuk sementara di MTS ini sudah dipelajari oleh Bapak Agus mungkin ya, atau guru-guru yang lain. Cara menanam di bagian belakang mungkin sudah ada yang dikasih cara ya. Contohnya tanaman apa yang sudah? Tanaman apa yang sudah? Tanaman hias atau tanaman buah atau tanaman hutan? Tanaman hias bunga ya sama ya? Berarti sih kamu seneng depan kok. Nah di situ kegunaan tanaman itu selain Kemarin digunakan spidol yang tidak normal. Oke. White pot menjadi kelabu. Jadi tema hari ini adalah edukasi ya. Kelihatan. Tanaman. Edukasi itu cara kita mengenal. Nah, kenal kuwi yo piye carane iso. Tanya kok. Itu
nanti, memang harus sayang itu nanti. Jadi kita tahu caranya kita membuat suatu bibit. Ya, bibit. Bibit itu adalah tanaman sebelum kita tanam. Dari biji mungkin dari setek, mungkin dari penyembelihan anakan nanti semua akan dikasih tahu oleh tim saya. Jadi mungkin dari biji, dari setek, cakep nanti itu nanti bisa. Terus untuk selanjutnya itu nanti insya Allah ya, insya Allah saya sama kepala sekolah dengan bagus nih. Insya Allah untuk di MTS ini nanti akan saya jadikan tempat yang bangga pembibitan di MTS. Dan mungkin ini satu-satunya di Kabupaten Wonogiri. Silakan. Makanya anak-anak harus semangat ya. Semangat untuk berlatih. Nanti kemungkinan besar ibu dapat akan mendukung. Mungkin juga akan pengalaman ke depan mungkin dari dinas Wonogiri akan melakukan MTS ini dan memberi pertemuan untuk perkembangan ke depannya seperti apa. Dan kemungkinan besar MTS ini selain Anda belajar nanti akan mendapatkan yang luar biasa dari pembinaan tersebut. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan memberi contoh ya. Jadi kita penyanyian dari biji. Berdiri kamu berdiri. Handphone atas ditumpah. Tapi yang di dalam jangan sampai kacat deh. Buka. Di dalam akan keluar biji. Ada yang bisa numpak? Yang belum dapat dibagi semua. Saya kira malah cara-cara ini. Jangan dimakan ya. Buat. Sudah yang depan sudah? Sudah? Dikupas dulu sesuai perintah. Dikupas dulu. Oh ya, tunggu perintah selanjutnya ya. Setelah dikupas, tunggu perintah selanjutnya. Ya, sudah tahu. Ini modelnya seperti ini ya. Ini agak pasif. Perhatikan sana. Agak opal ya. Kan. Naik garis ora bakal mukul. Nggih. Napa mawon yang tidak bisa mukul termasuk biji alpukat. Biji alpukat kalau dikeringkan tidak akan tumbuh. Apalagi biji kelengkeng. Apalagi Biji durian. biji durian, biji nangka, coklat itu tidak boleh dikeringkan untuk masa penyemaian. Penyemaian adalah kita akan membuat suatu pembibitan untuk penanaman nanti ya. Tahu ya? Nanti untuk prakteknya nanti di belakang. Dan apa saja yang bisa dikeringkan dari biji. Ini contoh kecil ada ya ini. Ini biji sengon, ini tanaman keras. Tanaman kebun juga. Nah,
biji sengon ini bisa dikeringkan. Terus biar bisa tumbuh, perlakuannya seperti apa? Kita perlu contoh bulan pada Gelas. gelas sama air. Jadi ternyata biji sengon, biji mungkin jati dan lain-lain itu ternyata bijinya sangat keras. Dan untuk bisa menumbuhkan itu ada kriteria cara. Ya. Ini kita harus belajar dulu. Karena kita juga perlu tahu semua karena edukasi di sini adalah tentang penyemaian budidaya. Jadi kan dua sisi biasanya dua loro biasanya dua banyak sekali. Ini cara ya, cara seandainya dengan nanti ada praktek biji keras. Ini biji kita masukkan, ya. Kita masukkan biji. Terus anggap ini termos ya, berarti air panas ya. Anggap ini termos air panas, air yang mendidih ya. Anggap seperti itu, kita tuangkan sampai biji itu akan tenggelam. Lalu kita tutup selama berapa jam? Selama 24 jam. Ya, ini semua biji keras nanti berlangsung seperti ini. Setelah 24 jam, ini kita tuangkan ke kain bekas atau tisu. Ya. Nah, setelah kita tuangkan ke kain tisu, kita tutup sampai 2 hari atau 2 hari berarti 24 jam, 48 jam ya, 48 jam. Nah, di sini akan pecah ujungnya dan akan sudah timbul. Ini yang di bawah ya, yang di bawah perhatikan. Ini sebetulnya cukup kita jadikan 4. Kita potong 4 bagian. Apa beberapa korek? Nah, sebetulnya untuk perangsang akar ini adalah kita pakai bawang merah. Siapa yang belum tahu bawang merah? Semua sudah tahu? Karena tadi lupa ada bawah ya. Selesai pemotongan, ini seandainya ini bawang merah ya, kita potong. Ini kita oleskan sampai rata. Berapa lama? 15 menit. Setelah kita oles, 15 menit baru kita menanam di polis. Terus sistem kalau ini cara budidaya, ini bukan dari biji atau kita menyetek, bukan ya. Ini cara budidaya adalah kita nunggu keluar anakan semacam ini. Ini ada induk, ini beranak 2. Ya. Kalau sudah keluar anak ini berarti akan kita potong. Nah, ini tinggal penanaman, nanti juga keluar anak lagi. Itu cara budidaya atau cara kita menyemai untuk memperbanyak tanaman kita. Dan ini nanti semua akan tertanam di tempat drainase jenengan di MTS ini. Diperbanyak, nanti juga akan kita duitnya ngokok. Enggak apa-apa. Ini lagi. Ini jenis kaladium dan padi. Uang ini biasanya gunting. Gunting itu karena sudah kaladium, bermata kaladium. Cara budidaya seperti apa? Ini juga lain lagi. Jadi kita bisa tetap ini. Ada yang pernah makan gunting? Jalan-jalan. Baru makan gunting ya.
Jadi ini adalah namanya umbi ya. Umbi itu isinya jeruk yang tertanam di dalam tanah. Nah, cara budidaya seperti apa? Ini nanti kita potong-potong ya. Kita potong-potong. Misalkan ini punyanya si namanya siapa? Mainum. Bisa. Ini temennya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 8 ya. Ini Esa punya 1 umbi, tapi jenengan 7 orang pengen minta. Gitu, karena bagus. Nah caranya ini jadikan 8. Ini semacam ini. Kita potong ya. 2, 4, gitu. Jadi 8. Coba itu berapa? 8. Berarti kan teman kamu satu dan kita ini kan semua bahagia. Jadi cara pemotongan seperti ini, ya. Dan ini akan tumbuh seperti ini, akan tumbuh seperti ini. Dan nanti contohnya dan terusnya nanti kalau sudah tumbuh, umbi juga akan besar. Teman kamu yang baru ini minta lagi, kita nanti saya potong lagi. Maksud dan tujuannya, kalau budidaya di sini itu hanya sedikit, maka mungkin juga pemasukan Anda untuk masalah penjualan atau sedikit. Kalau dengan budidaya banyak, misalkan dari 8 biji sudah distribusi. Kalau dijual kita akan biji 5.000 kali 1.000 konsumen uangnya berapa? Misalkan ini satu batang ini di dalam pot 5.000 kali 1.000 uangnya berapa? Berapa yang tahu berapa? 5.000 kali 1.000. Berapa? Berapa? 100 apa? Sekali berat. 5 juta. Betul ya? Ini untuk satu titik saja uangnya 5 juta. Itu penasaran kan? Apa ya Pak? Nah, yang dari pertanyaan tadi kan jenengan punya 1 umbi, ya. 1 umbi jadi 8. Ya, tak? Kalau umbi nanti membesar lagi, dikalikan 8 kali 8 berapa? 8 kali 8 berapa? 64 kali 8. Dan seterusnya, jadi untuk 1 umbi untuk mencapai 1.000 sangat mudah. Itu namanya budidaya ya, budidaya. Oke. Ini masalah umbi. Ini semua sudah, nanti tinggal praktek. Semua sudah. Jadi ini sekedar kita memberitahu cara penyemian ya, cara budidaya, cara penyemian. Kalau kita tanam selalu beli, itu akan mahal. Seperti tadi, 1.500. Ini muridnya ada berapa? Semua? 34 kali 5.000. Itu kalau beli. Kalau kita produksi sendiri, berarti kan gratis. Oke? Kalau lebih kita jual, berarti kita punya untung. Dan keuntungan nanti kan bisa kita mungkin kita tabung. Kalau banyak nanti kita bisa jalan-jalan mungkin kemana untuk kegiatan yang positif-positif. Okay? Dari yang saya berikan ada pertanyaan? Karena nanti ada praktek. Ada pertanyaan? Kalau jadi
Orang tengok ke orang. Nah, dari orang bakal muncul. Oke. Napa mawon yang tidak bisa muncul, termasuk biji alpukat. Biji alpukat kalau dikeringkan tidak akan tumbuh. Apalagi biji kelengkeng. Apalagi Durian. biji durian, biji nangka, coklat itu tidak boleh dikeringkan untuk masa penyemaian. Penyemaian adalah kita akan memilih suatu bibit-bibitan untuk penanaman nanti ya. Tahu ya, nanti untuk prakteknya nanti di belakang. Dan apa saja yang bisa dikeringkan dari biji. Ini contoh kecil ada ya ini. Ini biji sengon, ini tanaman keras, tanaman kebun juga. Nah, biji sengon ini bisa dikeringkan. Terus dia bisa tumbuh. Perlakuannya seperti apa? Kita perlu contoh bulan pada Gelas. gelas sama air. Jadi ternyata biji sengon, biji mungkin jati dan lain-lain itu ternyata bijinya sangat keras. Dan untuk bisa menumbuhkan itu ada kriteria cara. Ya. Kita harus belajar dulu. Karena kita juga perlu tahu semua karena edukasi di sini adalah tentang penyemaian budidaya. Jadi ini dua siji, biasanya dua urut biasanya dua banyak sekali. Ini cara ya, cara seandainya dengan nanti ada praktek biji keras. Ini biji kita masukkan, ya. Kita masukkan biji. Terus anggap ini termos ya, berarti air panas ya. Anggap ini termos air panas, air yang mendidih. Ya, anggap seperti itu, kita tuangkan sampai biji itu akan tenggelam. Lalu kita tutup selama berapa jam? Selama 24 jam. Ya, ini semua biji nanti berlangsung seperti ini. Setelah 24 jam, ini kita tuangkan ke kain bekas atau tisu. Ya. Nah, setelah kita tumpahkan ke kain tisu, kita tutup sampai 2 hari atau 2 hari berarti 24 jam, 48 jam ya, 48 jam. Nah, di sini akan pecah ujungnya dan akan sudah timbul.
belajar cara menanam dan merawat sampai tanaman tersebut indah, bagus ya, bagus praktek beberapa ini lagi enggak, mudah-mudahan kita mencapai. Yang kalau peralatan semua ini kalau dibawa ke makanan, kita bawa praktek. Ini cara untuk menyetop kambium biar tidak terbuang. Ini sebetulnya apa ya? Apa? Banyak tuh ya, nanti kamu kalikan lagi 9 bulan. Makanya motor banyak dari mana? Tapi kalau motornya begini ya. Jenengan sing dalam mantan bukan bikin mawon nggih. Itu 100 dari 18 19 minggu ini. Berarti kan nanti kan dengan menjaga kan. Ya tidak apa-apa. Nanti itu jadi 4. Ayo sama saja. Jadi 4 tidak apa-apa. Pernah ada foto siji. Masuk. Viral kan? Ayo. Bisa dipercaya. Kula pendeting aja.
online gitu. Di online itu Jakarta. Celosia, Mas. Celosia. Berarti 6 orang tadi ya? Perawatannya harian ngelepi. Satu dia dengan anak dikasih mama ini kamu ini kamu Iya, betul, iya betul. Iran ya? Cipan. Betul, nanti harus juga dibentuk. Nah ini tinggal meraja. Kalau perlu ada yang Oleh yang sudah isi belum ada tanamannya di bawah sini. terus pakai ini dulu.
Gurune metono apa Kok cedak Pak Agus kok bingung kembang lho kowe. Iya toh. Lah Pak Agus ngomahe ora enak lho kembang. Iya. Yo omong ping